Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Putri. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika melanjutkan materi kecepatan bagian 3. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah memahami satuan waktu dan juga satuan panjang. Hari ini kita akan menghitung kecepatan. Anak-anak sudah siap? Mari menuju ke materi. Anak-anak masih ingat dengan ilustrasi ini? Lani dan teman-temannya sedang mengikuti olahraga. Guru mencatat lama waktu lari siswa-siswinya. Guru mengukur jarak lari mereka 40 meter. Siti dapat menempuhnya 10 detik. Lani dapat menempuhnya 12 detik, Bayu menempuhnya 13 detik, sedangkan Ayu menempuhnya 15 detik. Di sini ada satuan panjang dan juga satuan waktu. Anak-anak masih ingat ya? Kalau Bu Putri tanya siapakah yang paling cepat? Siapa kira-kira yang paling cepat dalam berlari? Dengan jarak yang sama, mereka menempuh dengan waktu yang berbeda. Yang paling cepat adalah yang menempuh dengan waktu yang paling sedikit. Siapa itu? Iya, Siti. Siti menempuh jarak 40 meter selama 10 detik. 40 meter merupakan panjang atau jarak. 10 detik merupakan waktu. Kira-kira apa hubungan jarak dan waktu pada kecepatan ya? Nah, kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Selanjutnya, bagaimana menghitung rumus kecepatan? Kembali lagi ke konsep pengertian kecepatan. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Maka rumus kecepatan berhubungan dengan jarak dan juga waktu. Kecepatan akan kita singkat dengan K. Bagaimana cara menghitung kecepatan? Kecepatan diperoleh dari jarak yang ditempuh atau J per waktu tempuh atau kita singkat W. K sama dengan J per W atau J dibagi W. Untuk lebih mudah, Bu Putri buatkan segitiga seperti ini. K kecepatan, J jarak, W waktu. Ini namanya segitiga JKW. Untuk menghitung K, kalian perlu membagi J dengan W. J per W. Untuk menghitung W atau waktu, bagi J per K. J bagi K. Sedangkan untuk menghitung J, K kali W. Jadi kalau dia bentuknya vertikal seperti ini, atas bawah, maka perlu diper atau bagi. Jika dia mendatar seperti ini tandanya dikali. J sama dengan K kali W. Anak-anak, berapa kecepatan Siti dalam berlari? Kita kembali lagi. 40 meter, 10 detik. Tadi 40 meter merupakan jarak. Kita singkat J ya. 10 detik merupakan waktu atau W. Kembali lagi ke segitiga JKW. Bagaimana cara menghitung kecepatan Siti? Ingat, K sama dengan J per W. Maka J per W sama dengan 40 M atau meter per 10 detik. Hasilnya adalah 4 meter per detik. Jadi kecepatan Siti berlari adalah 4 meter per detik. Siti setiap detiknya menempuh jarak 4 meter. Jelas anak-anak? Anak-anak, untuk mempermudah kalian dalam memahami,
kita akan belajar beberapa contoh soal. Yang pertama kita akan menghitung kecepatan. Sebuah mobil menempuh jarak 40 km selama 30 menit. Berapa kecepatan mobil tersebut dalam kilometer per jam? Mari kita selesaikan soal ini. Jaraknya 40 km, waktunya 30 menit. Jangan lupa, karena yang ditanyakan adalah kilometer per jam, maka menit, apabila ini belum jadi jam, maka harus diubah dulu menjadi jam. 30 menit artinya 30 per 60 jam, atau sama dengan 1/2 jam. Selanjutnya bisa kita hitung kecepatan. Ingat segitiga JKW, K sama dengan J per W. Maka J per W sama dengan 40 km per setengah jam. Ingat ping wali. Ini kan pembagian. Pembagian pecahan sama dengan perkalian terbalik. Artinya 40 per 1/2 sama dengan 40 kali 2/1. 1/2-nya balik di sini ya. Hasilnya adalah 80 km per jam. Jadi, kecepatan mobil tersebut adalah 80 km per jam. Kita akan menuju ke contoh soal selanjutnya. Sepeda motor melaju dari kota A ke B selama 2 jam dengan kecepatan 50 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut? Penyelesaiannya, W atau waktunya 2 jam. Kecepatannya 50 km per jam. Maka J sama dengan, kita akan menghitung jarak tempuh ya. Ingat segitiga JKW. Kita akan hitung J. J sama dengan K kali W. Tulis K kali W. Berarti masukkan angkanya, K-nya 50 kali 2. Hasilnya adalah 100 km. Mudah bukan? Jadi, jarak yang ditempuh sepeda motor adalah 100 km. Kita akan menuju ke contoh soal selanjutnya. Menghitung waktu tempuh. Jarak rumah Bimo ke sekolah adalah 2 km. Bimo ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 250 meter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan Bimo untuk sampai ke sekolah? Penyelesaiannya, J 2 km, jaraknya 2 km ya. Kecepatannya 250 per menit. Anak-anak, karena ini meter per menit, maka kilometer pada jarak kita ubah dulu supaya sama dengan kecepatannya ya. Kilometer akan kita ubah ke bentuk meter. Anak-anak masih ingat ya mengubah bentuk satuan panjang? Ya, 2 km diubah menjadi meter, turun 3 tangga, jadinya 2000 meter. Selanjutnya, kita akan hitung waktu. Ingat segitiga JKW. Waktu sama dengan J per K. Berarti 2000 per 250. Hasilnya adalah 8 menit. Jadi, waktu yang diperlukan Bimo untuk sampai ke sekolah adalah 8 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah semakin jelas? Selanjutnya kita akan menuju ke tugas. Anak-anak sudah belajar menghitung kecepatan, menghitung jarak tempuh, dan juga waktu tempuh. Sekarang waktunya tugas. Tugas hari ini adalah kerjakan soal berikut dengan langkah penyelesaiannya. Ingat, harus dengan langkah penyelesaiannya, tidak boleh langsung dijawab. Kerjakan dengan baik dan teliti. Jangan lupa kirim hasil jawaban kalian ke guru kelas kalian masing-masing. Anak-anak, Bu Putri rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini.
Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker, dan jaga jarak ya. Sampai jumpa. Dadah!